Baik, Shalom Sobat Terkasih semuanya, kembali lagi di 94,3 FM Manual Peaceful Station. Sekarang kita akan bersama-sama menyimak pembinaan Imam Reform dari Gereja Reform Injil Indonesia di Solo dengan tema Yesus Kristus Anak Allah yang Sempurna bersama Vikarus Nathanael Marvin Santino MTH yang juga sudah hadir di studio kali ini. Mungkin bisa menyapa Sobat Terkasih dulu. Ya, selamat siang Mbak Tika dan Sobat Terkasih Radio Immanuel sekalian semuanya. Kiranya boleh sehat-sehat selalu ya semuanya. Oke, dan Sobat Terkasih juga bisa menyaksikan nih nanti di live Instagram GRI di Solo. Bisa langsung ke Instagramnya GRI Solo. Mungkin selanjutnya saya serahkan langsung ke Vikaris Marvin. Oke, terima kasih Mbak Tika. Ya, selamat siang ya semuanya, baik yang pendengar Radio Immanuel ataupun di Instagram GRI Solo. Ya, saya sangat bersyukur sekali kita boleh sama-sama memasuki bulan Desember ini. Kita akan mengingat kisah kelahiran yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dapat dikatakan bahwa bulan Desember adalah bulan kelahiran Yesus Kristus ya. Kita memperingati sebagai orang-orang Kristen, gereja-gereja memperingati kelahiran Yesus Kristus di bulan ini. Gereja-gereja sudah mempersiapkan acara Natal dan juga suasana Natal sudah mulai terlihat di mana-mana. Kemarin juga saya di gereja itu sudah mempersiapkan pohon Natal ya, dekor pohon Natal dan juga lagu-lagu ibadah pujian kepada Tuhan itu bertemakan Natal. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin agar para pendengar Radio Immanuel yang terkasih untuk merenungkan pribadi Yesus Kristus. Tema pembahasan firman kita pada hari ini tadi sudah disebutkan, yaitu adalah Yesus Kristus Anak Allah yang Sempurna. Mari saya undang kita semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan boleh nyatakan kepada kami semua. Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus di dalam hidup kami untuk mengampuni dosa-dosa kami. Engkau adalah Allah yang maha kasih, tetapi juga Engkau adalah Allah yang maha adil, yang tidak membiarkan dosa itu tidak dihukum. Dan Engkau juga senantiasa mengampuni dosa kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang sungguh ajaib, sungguh tak terbatas dan begitu kekal, jauh melampaui akal kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami bahas pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai sehingga kami bisa mendengar dengan baik, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghormati Engkau, dan kami juga bisa menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Di dalam Lukas 3 ayat 22, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ dikatakan bahwa dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus Kristus. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Bapa menyatakan sebuah pernyataan atau statement bahwa Bapa itu sangat senang, sangat suka, sangat berkenan kepada diri Yesus Kristus. Yesus itu adalah anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi oleh Bapa, Allah Bapa. Kalimat yang barusan kita baca atau dengar dari Lukas 3 ayat 22 ini diucapkan Bapa dari langit. Pada waktu banyak kerumunan orang di Sungai Yordan. Waktu itu banyak orang berkumpul di Sungai Yordan untuk mendengarkan seorang yang terkenal yang tiba-tiba muncul dari padang gurun, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu tidak melakukan mujizat, tetapi pesannya begitu memikat banyak hati orang, sehingga orang mau mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Bahkan para pemimpin agama Yahudi pergi untuk mendengar perkataan dari Yohanes Pembaptis. Nah, di situ muncullah Yohanes Pembaptis dari padang gurun. Ya, dan itu luar biasa sekali. Banyak orang mau datang mendengarkan khotbahnya. Memang waktu zaman dulu itu Allah sudah tidak berfirman dalam jangka waktu yang sudah cukup lama.
Itulah rentang antara perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika dia mengakhiri perjanjian lama, dia diam. Allah diam kurang lebih selama 400 tahun. Allah tidak berfirman lagi kepada umat selama 400 tahun. Allah hukum Israel dengan cara diam, karena Israel sudah sungguh berdosa kepada Tuhan. Tetapi setelah masa Tuhan diam, muncullah Yohanes Pembaptis dan dimulailah kembali zaman perjanjian yang baru. Ya, Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai nabi Yahudi yang terakhir dan terbesar di dalam sepanjang sejarah Yahudi ya. Dia memproklamasikan kedatangan kerajaan Allah dan dia menjadi jalan pembuka bagi Yesus, sang anak Allah. Pada waktu itu Yesus datang ke Sungai Yordan dari Nazaret. Yesus sudah dewasa dan bekerja sebagai tukang kayu. Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus itu berumur 30 tahun. Sebagai orang yang tidak dikenal banyak orang, dia datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus keluar dari air, Allah Bapa berkata kepadanya dari surga bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa dan diperkenan. Kitab Markus mengatakan bahwa langit itu terbelah. Ya, Roh Kudus itu turun seperti merpati di atas Yesus. Ini sangat dramatis. Kejadian ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu sungguh dramatis, karena ini menyatakan pewahyuan kepada kita tentang siapa Yesus dan kenapa kita harus percaya Yesus. Dia adalah anak Allah, dan Allah sudah menjadikan dia sebagai juru selamat atas hidup kita. Yesus itu anak Allah yang menyenangkan Allah Bapa. Nah, inilah kondisi waktu Yesus dibaptis, dan di situ ada muncul ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Allah Bapa dari langit, terus ada Allah Roh Kudus dalam rupa merpati, dan Yesus Kristus sendiri muncul pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan ya perkataan Allah Bapa, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di sini kita bisa melihat tentang kepribadian Yesus lebih dalam lagi. Jika Yesus yang baru saja dibaptis umur 30 tahun itu sudah dikatakan menyenangkan Bapa, ya, itu berarti Yesus adalah orang yang taat. Ya, pribadi yang taat sejak masa mudanya, dan Tuhan itu berkenan. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita juga perlu ya menyenangkan hati Bapa kita, hati Allah kita. Karena kita itu bukan milik kita sendiri, kita itu milik Tuhan. Maka kita perlu pikirkan pikiran Tuhan dan juga perasaan Tuhan terhadap hidup kita itu seperti apa. Hidup kita ini tidak milik kita sendiri ya. Kita ini milik Tuhan, milik orang tua, milik teman kita, milik sahabat kita, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan Allah itu sendiri? Ini adalah pertanyaan yang tidak habis-habis kita renungkan. Sudah menyenangkan Tuhan belum hari ini? Pagi ini kita sudah menyenangkan Tuhan belum? Sudah melakukan hal yang baik, yang dikehendaki Tuhan, yang sesuai Alkitab atau belum? Dengan seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mengenal Yesus melalui ayat ini ya, Lukas 3 ayat 22 ini lebih dalam lagi. Pertama, kita bisa mengenal Yesus adalah anak Allah. Ketika suara dari langit mengatakan, "Engkaulah anakku." Allah Bapa katakan kepada Yesus, "Yesus, engkau itu anakku." Yesus adalah anak Allah. "You are my son." Ya, engkau adalah putraku. Karena waktu itu Yesus ya mengambil natur manusia dan gender Yesus adalah laki-laki. "You are my son." Ini berarti juga bahwa Yesus adalah Allah. Engkau anak Allah. Ya, kalau kita katakan engkau itu anak manusia, berarti dia manusia. Kita manusia, anak kita manusia. Ketika Allah Bapa mengatakan, "Yesus, engkau itu anakku," ya, anak Allah, berarti Yesus adalah Allah. Ketika ditanya oleh pemimpin rohani yang lain, Yohanes Pembaptis itu mengatakan tentang Yesus Kristus seperti ini, saudara sekalian.
Aku telah melihat dan bersaksi bahwa dia itu adalah anak Allah. Yohanes Pembaptis pun mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Ketika Yesus dibaptis, itu meresmikan pelayanan Yesus Kristus di dunia secara publik. Itu seperti mengungkapkan ya, Allah Tritunggal yang begitu ilahi itu ngomong dari surga, Allah Anak dibaptis di Sungai Yordan, dan kemudian Roh Kudus turun dari surga sebagai merpati dan ada di atas Yesus. Nah, ini suatu momen yang terjadi hanya sekali saja di dalam kehidupan Yesus, dan ini begitu luar biasa. Dan ketika kita lihat bahwa Yesus dibaptis, itu bukan berarti Yesus itu berdosa sebagai tanda pertobatan di hadapan banyak orang, bukan. Tetapi Yesus dibaptis untuk menjalankan kehendak Tuhan, dan justru itu adalah rencana bahwa dia menggenapkan rencana Bapa untuk menjadi keselamatan bagi umatnya. Itu makna baptisan Yesus Kristus. Menjelang akhir pelayanan Yesus Kristus, ketika Yesus mendekati salib, ya, Bapa juga mengidentifikasi dia, yaitu di gunung di mana Yesus transfigurasi. Kita tahu ya, trans itu berarti kan berubah, trans. Figurasi berarti figurnya berubah, gambar dirinya berubah, yaitu Yesus transfigurasi, seluruh tubuhnya menjadi terang. Itu kita tahu ya kisahnya. Di sana bersama dengan ketiga murid Yesus transfigurasi, dan di situ juga ada keluar kalimat, inilah anakku yang aku kasihi, kepada dia aku berkenan, maka dengarkanlah Yesus. Nah, di sini kita bisa lihat perkataan seperti ini diulangi oleh Allah Bapa 2 kali, di kisah pembaptisan Yesus dan juga di kisah transfigurasi Yesus menjelang Yesus naik ke atas kayu salib. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah. Yesus bukan hanya manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dia anak manusia, betul, dia lahir dari anak darah Maria. Yesus lahir dari perawan Maria. Tetapi Yesus juga lahir dari Roh Kudus. Inilah yang membuat Yesus itu menjadi pribadi yang unik. Dia itu anak manusia, anak Allah juga. Ya, dari Roh Kudus dan dari perawan Maria. Ini adalah pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah anak Allah yang sepenuhnya taat, dia sempurna di hadapan Bapa. Yesus itu begitu dikasihi oleh Bapa. Sejak kelahiran Yesus ke dunia, Natal itu ya, Natal yang pertama kelahiran Yesus itu, Yesus sudah terus berjuang menyenangkan Allah Bapa. Dia taat, dia setia sejak masa kecilnya sampai kepada umur yang ke-30 tahun, akhirnya Yesus dibaptis. Nah, ketika Yesus ditanya muridnya siapakah dia, ya, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak menyangkal perkataan Petrus ini. Disinilah statement bagaimana Yesus mengakui sebenarnya dirinya adalah anak Allah. Allah Bapa mengakui Yesus anak Allah. Yesus sendiri ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia sendiri tidak menyangkalnya. Itu benar, itu kebenaran. Yesus adalah anak Allah. Allah hidup di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus pun di dalam Allah Bapa. Ini di dalam 1 Yohanes disebutkan demikian ya. Nah, ini yang pertama yang kita bisa kenal tentang Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang mengidentifikasikan bahwa dia sendiri adalah Allah. Yang kedua, di dalam Lukas yang barusan kita baca, Lukas 3 ayat 22, di situ dikatakan bahwa Yesus itu anak yang dikasihi. Yesus bukan saja anak Allah, tetapi dia juga adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Kata kasih ya, para pendengar radio Immanuel, kata kasih dalam Alkitab itu pertama kali ditemukan di mana? Kata kasih, love. Saya juga coba searching kata kasih itu. Ada yang kata kasih itu belas kasihan, kasih, atau mendapatkan kasih karunia. Tetapi sebenarnya kata kasih yang betul-betul love ya, bukan favor, bukan kindness, itu ada di dalam kisah apa?
yaitu Kejadian 22 ayat 2, ketika Allah perintahkan Abraham seperti ini. Abraham, Abraham, ambillah anak tunggalmu yaitu Ishak, yaitu anak yang engkau kasihi. Inilah kata kasih pertama di dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya yaitu Ishak, anak tunggal yang dikasihi oleh Abraham. Ini ada kata kasih yang pertama. Persembahkanlah dia menjadi korban. Nah, di sini kita bisa lihat paralelnya. Di dalam Perjanjian Lama, Abraham itu mengasihi Ishak. Ya, di dalam firman Tuhan disebutkan demikian pertama kali kata kasih, love. Tetapi kalau kita lihat masuk ke dalam Perjanjian Baru, itu kita bisa dengan cepat mengingat bahwa Yesus Kristus itu menjadi korban yang dipersembahkan oleh Allah Bapa. Yesus itu adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Kata kasih itu muncul di kitab Injil yang menceritakan waktu pembaptisan Yesus, di mana Bapa panggil Yesus sebagai anakku yang kukasihi. Nah ini ya, paralel antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Waktu Abraham diperintahkan mengorbankan Ishak, dan waktu Allah Bapa melihat Yesus dibaptis dan transfigurasi itu menyatakan kasih Bapa kepada anaknya. Nah, ini adalah suatu hal yang sungguh indah ya, kalau kita bisa melihat ada kasih di antara Allah Tritunggal dan juga di antara manusia. Dan kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16, ini juga mencerminkan hal yang sangat mengejutkan. Jika di dalam kisah Abraham dan Ishak, Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa sudah mempersembahkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau waktu kisah Abraham dan Ishak digantikan dengan domba, waktu kisah Allah Bapa dan Yesus Kristus nggak bisa digantikan lagi. Harus Yesus yang dikorbankan supaya kita boleh selamat. Nah, ini adalah relasi kasih. Relasi kasih yang begitu besar di dalam Allah sendiri. Allah yang hidup adalah Allah yang mengasihi. Maka Allah itu di dalam yang sejati adalah Allah Tritunggal ya. Ada pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita kenal 3 pribadi, tapi Allahnya ada 1. Ini sulit dimengerti memang, tapi ini adalah Allah yang sejati. Ya, kalau Allah hanya ada 1, dia mau mengasihi siapa? Dia harus bergantung pada manusia ciptaannya. Sulit sekali Allah itu menyatakan kasihnya. Kalau Allah itu hanya betul-betul 1 pribadi ya. Tapi kalau 3 pribadi, mereka bisa saling mengasihi. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi mereka saling mengasihi, mereka cukup pada dirinya sendiri. Nah, dari kisah yang begitu banyak di Alkitab ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Bapa itu sangat mengasihi Yesus Kristus. Bapa itu pernah mengatakan bahwa aku telah menyerahkan segala sesuatu hal ya di tangan Yesus Kristus. Kekuasaan ada di tangan Yesus, kemenangan di tangan Yesus, semuanya itu diserahkan kepada Yesus karena Bapa begitu mengasihi Yesus. Bapa mengasihi Anak, dan Bapa juga menunjukkan ya apa yang akan dia lakukan kepada anaknya. Jadi dikasih tahu tuh rencana Bapa, dikasih tahu kepada anaknya. Yesus juga katakan bahwa di dalam pelayanannya, Bapakku mengasihi aku karena apa? Karena aku telah menyerahkan nyawaku untuk menerima nyawaku kembali. Nah itu juga ya, kita bisa melihat Bapa itu begitu mengasihi Yesus Kristus karena Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Ini adalah kasih Kalvari, bukti bahwa Allah mengasihi para pendosa seperti kita.
Allah itu menyatakan kasih-Nya di Kalvari lewat pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi di salib itu, di Kalvari itu, kita bisa melihat bahwa Allah Bapa juga mengasihi anak. Dan anak itu, yaitu Yesus Kristus juga mengasihi Bapa. Yesus Kristus berkorban itu bukan hanya mengasihi kita, tetapi Yesus itu waktu mati di atas salib, menyelamatkan kita, mengganti hukuman dosa kita, itu menunjukkan Yesus mengasihi Bapanya. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena ada firman juga yang mengatakan bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu Yesus Kristus katakan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita mau melakukan apa yang diperintahkannya. Ya, asal isi perintahnya baik ya. Kalau manusia kan kadang-kadang perintahnya bisa buruk ya, bisa ngaco lah, nggak benar. Tapi kalau perintah-perintah Allah itu pasti baik. Nah, wujud kita mengasihi Allah adalah menaati perintah-perintahnya. Nah, itu adalah wujudnya ya. Bahkan Yesus sudah mencontohkan bahwa aku menaati Bapa itu sampai mati. Kalau Allah Bapa menghendaki aku mati, aku mati. Sebagai wujud apa? Mengasihi Bapa. Wah, berkorban. Ini kasih yang berkorban. Yesus mengasihi Bapa. Allah Bapa mengasihi Yesus. Demikian juga ya, kita pun sebagai anak-anak Allah harus mengasihi sesama kita. Nah, ini ya, kita bisa mengenal Yesus sebagai anak yang dikasihi. Dia pun mengasihi Bapa. Dia pun mengasihi apa yang dikasihi oleh Bapa, yang benar, yang baik. Yang ketiga, para pendengar Radio Immanuel, kita bisa melihat tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang taat. Yesus Kristus adalah anak Allah yang taat. Kenapa? Dari mana? Karena waktu Allah Bapa mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Orang yang berkenan adalah orang yang taat, orang yang baik ya, orang yang setia. Yesus taat kepada Allah Bapa dengan sempurna. Itulah kenapa akhirnya Allah Bapa pun semakin mengasihi Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus di dunia, Yesus bisa nggak tidak taat? Bisa saja ya. Namanya juga manusia. Namanya manusia itu bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita melihat Yesus Kristus, justru dia taat dengan sempurna. Maka Allah Bapa lebih lagi berkenan, lebih lagi senang, lebih lagi sungguh-sungguh menghargai, mengappreciate di Yesus ya. Kasih Allah Bapa itu dan sukacitanya tuh terfokuskan kepada Yesus Kristus, anaknya sendiri. Ya, ini perasaan orang tua ya. Orang tua itu bisa sangat favorit kepada anaknya luar biasa sampai memberhalakan. Nah, itu ya. Perasaannya tuh seperti itu. Suka banget punya anak. Suka terhadap Yesus Kristus, itu Allah Bapa ya. Senang sekali. Ya, Bapa itu fokus melihat Yesus di dalam sepanjang umur Yesus di dunia. Selama 33,5 tahun Yesus di dunia, fokus Allah Bapa itu wah begitu tajam, begitu melihat kepada Yesus Kristus. Matius 12 ayat 18 di situ mengatakan bahwa itu hambaku yang kupilih. Lihatlah yang kukasihi dan kepadanya jiwaku berkenan. Ini Allah Bapa mengatakan demikian ya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Yesus waktu setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah Bapa ngomong, aku berkenan kepada Yesus. Yesus itu waktu itu umur 30. Apakah Yesus sudah menjalani hukuman salib? Belum. Tetapi Allah Bapa itu mengasihi Yesus. Apakah Yesus pernah khotbah di hadapan publik waktu umur 30 tahun? Belum. Apakah Yesus pernah melakukan mujizat pada waktu umur 30 tahun? Belum juga.
Apakah Yesus sudah melakukan hal-hal besar? Ya, belum. Tapi Allah Bapa katakan, aku mengasihi Yesus Kristus, aku berkenan kepadanya. Ini menandakan bahwa kehidupan Yesus selama 30 tahun, itu Allah Bapa melihat. Yesus itu ngapain aja sih selama umur 30 tahun itu? Yesus tidak melayani banyak orang. Yesus cuma, ya, kita bisa katakan dalam tanda kutip, cuma belajar jadi anak orang tua yang hormat kepada orang tuanya. Yesus bekerja sebagai tukang kayu yang terbaik. Yesus berjuang menjadi anak yang mengasihi orang tuanya. Yesus belajar jadi kakak yang mengasihi adik-adiknya. Apalagi kita tahu dalam sejarah Yusuf sudah meninggal duluan. Berarti anak pertama menjadi pencari nafkah untuk Maria, ibu Yesus, dan juga adik-adik Yesus Kristus yang lahir dari Yusuf dan Maria. Yesus jadi kakak yang baik. Yesus jadi kakak yang baik. Yesus jadi anak yang baik. Yesus jadi pekerja yang baik. Ya, Allah Bapa katakan, kepadamulah aku berkenan. Luar biasa ya. Ternyata hidup kita itu tidak dinilai dari pelayanan secara publik. Memang bagus kalau kita sudah melayani Tuhan di gereja, apalagi sudah suasana Natal ya. Banyak drama, banyak acara, mungkin dilihat secara publik, menyanyi, mungkin menari ya, khotbah. Tapi Tuhan tidak melihat sekedar itu, menilai kita apakah Tuhan itu senang atau tidak ketika kita melayani secara publik. Tidak. Waktu kita di rumah, Tuhan bisa senang juga. Menjadi anak yang baik, menjadi orang tua yang mengasihi anak, menjadi pasangan yang begitu saling setia dan mengasihi. Hidup kita itu tidak dinilai dari yang kelihatan saja, kelihatan banyak orang ya. Tetapi yang di belakang itu ya, kita perlu perhatikan. Jangan sampai dualisme atau hidup di dua dunia ya. Di gereja kelihatan baik, di kantor buruk, di rumah baik, di luar buruk. Kita jadi orang yang munafik. Nah ini ya, kita bisa belajar dari Yesus Kristus. Yesus itu tumbuh dengan seimbang, cara yang seimbang. Dia jadi anak yang baik, submit, tunduk kepada orang tuanya. Dan dia juga bekerja sebagai tukang kayu. Itu Yesus Kristus. Dia bekerja dengan tangannya selama 30 tahun. Dan setelah itu 3,5 tahun barulah Yesus keluar, meninggalkan seluruh tempatnya ya, tempat tinggalnya. Relasi dengan mamahnya juga sudah dia pergi kan, karena sudah selama dia di rumah ya, bekerja di lingkungannya. Akhirnya dia pergi secara publik 3,5 tahun. Dan disitulah Yesus menjadi berkat juga bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya apa sih yang menyenangkan Tuhan itu? Ya, apa sih yang kita bisa buat supaya Tuhan itu senang? Jangan pikir Natal itu supaya kita senang doang ya. Oh, Tuhan Yesus lahir untuk kita, kita sukacita. Tuhan Yesus mati untuk kita, kita sukacita. Sekarang harus kebalik. Bagaimana supaya Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan pekerjaannya itu senang terhadap hidup kita? Ini gak mudah ya. Dosa membuat Tuhan itu sedih, kecewa. Tetapi apa yang membuat Tuhan itu senang? Kita akan jawab, oke, kita berdoa, kita beri perpuluhan, kita mempelajari Alkitab. Ini memang menyenangkan Tuhan. Tapi balik lagi ya, kita juga menyenangkan Tuhan itu lewat perilaku yang sederhana. Di keluarga kita bagaimana ya, menghormati ayah, ibu, saudara-saudara kandung ya, menghormati orang tua. Terus di dalam kantor atau pekerjaan ya, pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, kita juga yang terbaik ya, yang terbaik. Nah lalu itu pun ternyata bisa menyenangkan Tuhan kalau kita bekerja yang terbaik di kantor kita, di tempat pekerjaan kita. Nah ini ya, kita perlu cari tahu hal yang menyenangkan Tuhan
bukan sekedar hal-hal yang gerejawi, yang Kristen, yang khusus Kristen, bukan ya. Tetapi hal-hal yang umum, ya, hal-hal yang umum, yang baik, yang benar, itu pun menyenangkan Tuhan. Allah Bapa itu berkenan pada pelayanan Yesus selama 30 tahun di dunia, dan Bapa juga berkenan atas apa yang Yesus lakukan sehari-hari. Ini ya, kebaikan Yesus Kristus luar biasa. Allah Bapa itu betul-betul berkenan, dan Yesus akhirnya dibaptis oleh Yohanes. Nah, baptisan Yesus memang melambangkan Yesus itu taat dan juga menggambarkan pengorbanan Yesus di masa depan di atas kayu salib demi dosa manusia. Yesus begitu taat kepada Allah Bapa. Yesus mau ikut Allah Bapa. Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah yang taat. Kemudian kita lihat Yesus bukan saja taat di sepanjang hidupnya, tapi Yesus juga taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8 di situ dikatakan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kematian Yesus bukan karena dia berdosa, bukan karena Allah Bapa menghukum dia, tetapi karena ketaatan Yesus Kristus. Itu ya yang perlu kita perhatikan. Yesus mati itu bukan karena dia salah, dia berdosa, bukan. Karena dia taat, maka dia mati. Ya, kadang-kadang memang taat itu berarti mematikan ya. Bahkan seperti kita tuh mematikan diri kita, kehendak yang berdosa. Nah, itu taat. Ada pengorbanan, ada kesulitan, ada hal yang kelihatannya merugi, ya, taat itu. Tetapi ini relasi kita dengan Allah, ya, relasi mau taat kepada kehendak Allah, meskipun apa? Sulit. Maka di Alkitab itu ada hal yang menyatakan bahwa kita itu menderita untuk Allah, kita mati untuk Allah. Ya, jadi dalam bentuk penderitaan dan kematian bahkan sekalipun, itu bisa jadi merupakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan tuh bukan sekedar hal yang mudah ya, yang baik untuk kita. Kadang-kadang karena taat jadinya kita susah. Yesus taat sampai mati kok. Ya, menderita, difitnah, dicaci maki, fisiknya dipukuli, ya. Karena dia taat. Apakah taat itu selalu akhirnya ujung-ujungnya tuh, sukses, dapat berkat, bahagia, sentosa, selamat, damai, tenang? Tidak tentu. Ya. Para rasul taat memberitakan Injil, semuanya mati. Matinya ada yang dipakai pedang, ada yang disalib terbalik, ada yang digegergaji. Memang mengerikan ya zaman dulu. Tapi itu semua terjadi karena apa? Ketaatan. Ya, ketaatan ini memang hal yang perlu kita renungkan, yang sulit sekali untuk kita lakukan. Coba taat yuk. Oke, taat pelayanan. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan ke gereja, ya habis waktu, habis uang, kayak gitu ya. Tapi kita berkorban mau taat kepada Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun, itu tidak bisa kita usahakan dengan apa yang kita miliki ya, tetapi dengan ketaatan kita. Jadi semua orang itu dapat kesempatan yang sama untuk bisa taat menyenangkan Allah kita. Dan terakhir, para pendengar radio yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengenal Yesus sebagai anak Allah yang menang, ya. Bukan hanya anak Allah yang taat, tapi dia menang terhadap maut yang sudah dia tanggung itu. Waktu kedatangan Roh Kudus sebagai merpati di pembaptisan Yesus Kristus itu jelas bahwa Yesus Kristus itu sejak kedatangannya di dunia ini, Roh Kudus itu terus ada. Ingat ya, Yesus itu bisa ada di dunia ini karena apa? Dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Sejak Yesus menjelma jadi manusia, itu ada pekerjaan Roh Kudus.
Waktu Yesus bayi, Roh Kudus menyertainya. Waktu Yesus anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, Roh Kudus terus menyertai Yesus Kristus. Waktu pembaptisan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir. Roh Kudus memuliakan Yesus. Roh Kudus menyatakan Yesus bahwa dia adalah juru selamat. Roh Kudus menolong para rasul, para murid untuk bisa mau menjadi penjala manusia. Roh Kudus itu terus bekerja memuliakan Yesus Kristus. Ada seorang teolog mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog mengatakan bahwa apapun yang dimulai dengan Roh Kudus selalu menuntun kepada Kristus. Apapun yang dimulai dengan Roh Kudus itu selalu menuntun kepada Kristus. Dari mana kita tahu hal ini? Perkataan teolog ini benar ya, bagus. Yaitu dari kisah di Alkitab. Roh Kudus terus ada. Dia memuliakan Yesus. Dia terus memuja, mengagungkan Yesus Kristus. Itulah kerendahan hati Roh Kudus. Roh Kudus punya peran, yaitu apa? Memberi teladan rendah hati. Ya, teladan Roh Kudus itu rendah hati. Dia nggak pernah kelihatan dengan jelas ya. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu pembaptisan Yesus muncul, lalu waktu Pentakosta ya, Pentakosta gereja berdiri, itu Roh Kudus muncul juga dalam lidah api. Tapi Roh Kudus ini begitu bekerjanya seperti apa? Kalau di kasus Nikodemus dan Yesus Kristus, itu seperti angin, nggak kelihatan, tapi kita bisa rasakan. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu, ingat sekali lagi ya, Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus, dia selalu meninggikan Kristus yang dinyatakan Alkitab. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini begini, mengagungkan diri Roh Kudusnya, jangan-jangan itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mengagungkan Yesus Kristus. Dia itu menjadi pribadi yang kedua. Ya, pribadi yang nantilah. Aku gak terlalu perlu ditonjolkan. Yang penting menonjolkan Yesus. Nah, itu penting ya. Roh Kudus itu selalu memuliakan Kristus. Segala sesuatu yang dimulai dengan Roh Kudus selalu menuntun kepada Yesus Kristus. Benar-benar ini suatu kebenaran yang luar biasa. Roh Kudus menunjukkan kita siapakah Yesus. Roh Kudus memampukan kita untuk percaya kepada Kristus. Roh Kudus juga menjelaskan Yesus Kristus itu seperti bagaimana sih. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kamu akan menjadi saksiku. Inilah kemenangan yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan pertolongan Roh Kudus. Ingat sekali lagi, kita jangan pikir, ya Yesus kan bisa sempurna karena dia Allah. Bukan. Yesus bisa sempurna bukan karena dia Allah. Yesus bisa sempurna itu karena pertolongan Roh Kudus juga. Waktu dia hidup di dunia ya, dia bisa taat sepenuhnya itu karena terus menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus, bergantung pada kekuatan yang diberikan Roh Kudus. Roh itu kuat, ya, daging itu memang lemah ya. Yesus hidup dan melayani di bumi ini dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ini poinnya. Kenapa Yesus bisa hidup berkemenangan? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia memberitakan firman juga dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu menunjuk kepada Yesus Kristus. Maka dari itu kita pun sama. Sebagai orang Kristen, kita perlu melayani seperti Yesus Kristus. Yaitu apa? Bergantung pada kuasa Allah Roh Kudus. Ya, bergantung terus, menggunakan firman Tuhan, dan berdoa kepada Allah Tritunggal untuk bisa melayani dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Jadi ingat ya, waktu Yesus sebagai anak manusia di dunia ini,
dia bisa hidup berkemenangan, hidup taat, itu karena apa? Karena dia selalu bergantung pada Roh Kudus. Ini kita fokus kepada natur manusianya Yesus ya. Kalau natur Allah udah pasti sempurna. Natur manusia ini kan bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau natur Allah ya memang Allah, mana mungkin Allah berdosa. Nah ini ya, kita bisa mengenal pribadi Yesus itu di dalam dua naturnya. Banyak orang Kristen pikir, wah saya memang nggak bisa taat. Karena apa? Karena manusia. Yesus bisa taat karena dia Allah. Bukan. Kalau memang Yesus ya bisa taat dan dia itu manusia, maka kita pun sebenarnya bisa juga berpengharapan untuk taat seperti Yesus. Balik lagi, bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Roh Kudus itu yang menolong kita menghalau godaan setan, yang bisa menolong kita untuk terus bersandar pada firman Tuhan. Nah, ini ya penting sekali untuk kita bahas di dalam kehidupan yang berkemenangan. Hidup Yesus selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dimulai dari pembuahan Yesus Kristus di kandungan Maria, itu begitu ajaib, itu oleh Roh Kudus ya, sampai kelahiran Yesus, Natal, lalu berlanjut dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, waktu dicobai oleh padang gurun, itu pertama kali itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun ya, untuk dicobai, tapi Roh Kudus menyertai untuk bisa melawan godaan iblis. Seluruh hidup Yesus itu betul-betul dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak mencari kemuliaannya sendiri, melainkan kemuliaan Kristus. Udah, pokoknya muliakanlah Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ya. Jika Yesus anak Allah yang sempurna itu membutuhkan pelayanan Roh Kudus dalam menggenapi kehendak Allah, terlebih lagi kita. Yesus anak manusia, dia butuh Roh Kudus. Kita juga sama. Ya, natur Yesus memang tidak berdosa ya. Waktu dia lahir di dunia ini, Yesus tidak berdosa, sampai dia mati pun dia tidak berdosa. Natur kita berdosa sejak lahir. Apalagi kita. Ya, kalau kita naturnya berdosa, kecenderungan kita itu melakukan dosa, maka kita butuh pertolongan Roh Kudus. Harus berdoa terus senantiasa ya. Jangan lupa minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan itu karena pertolongan Roh Kudus, dan pada prinsipnya itu adalah untuk memuliakan Kristus. Inilah yang kita bisa pelajari pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita mempelajari Yesus sebagai anak Allah yang sempurna di dalam empat pribadinya atau empat pengenalannya, yaitu apa? Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak yang dikasihi Allah Bapa. Yesus adalah anak yang taat. Yesus adalah anak yang menang di dalam dunia ini. Kiranya di dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita tidak lupa untuk meminta ya pertolongan dari Allah sendiri agar kita bisa memperingati Natal dengan baik. Ya, ini kan awal-awal bulan Desember. Nah, kita pikir ulang ya, kita tuh merayakan Natal itu untuk apa sih? Natal yang sembarangan, Natal yang tidak berkenan di hati Allah, atau seperti apa? Ingat ya, waktu Natal yang pertama itu begitu hikmat, begitu indah ya, begitu hormat, begitu sederhana. Ya, bukan berarti kita nggak boleh mempersiapkan yang terbaik ya. Kalau kita memang Tuhan pimpin untuk mempersiapkan dengan yang baik, nah itu kita persiapkan dengan baik. Tapi bukan berarti harus boros, harus habis-habisan. Yang penting ini Natal 1 tahun sekali, kita harus acara yang mewah-mewah. Banyak orang miskin di sekitar kita tidak merayakan atau merasakan kasih Natal itu. Tapi di gereja kita boros-boros luar biasa gitu ya, menghabiskan budget yang begitu mahal, tapi penginjilannya kurang. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kita minta terus pimpinan Roh Kudus, bagaimana kita merayakan Natal. Di rumah kita bisa rayakan Natal bersama keluarga. Ya, adakan persekutuan, doa yuk. Doa, ya Christmas. Acara Christmas di gereja, ya kita ikut saja kebijakan gereja, pemimpin dari gereja yaitu hamba Tuhan, pengurus.
Kita doakan supaya segala persiapan itu betul-betul bijaksana dan meninggikan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang tidak sempurna, sebagai manusia yang banyak kelemahan dan begitu terbatas. Kita mau belajar terus menyembah Kristus, memuji Kristus seumur hidup kita. Kita meneladani Yesus Kristus, ya, kita fokuskan Yesus Kristus itu adalah manusia sama seperti kita. Alkitab mengatakan Yesus itu manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Yesus tidak berdosa. Itu saja bedanya. Kalau Yesus bisa begitu taat, nah itu kita juga belajar dari teladan Yesus. Jangan fokus kepada Yesus sebagai natur Allah. Dia Allah ya pasti sempurna. Bukan. Yesus juga sama seperti kita. Dia tuh manusia yang berdarah, yang berdaging, yang memiliki godaan begitu banyak. Ya, kiranya kita bisa mengakui dan mengagungkan Yesus bahwa Dia adalah anak Allah yang sempurna. Amin. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari para pendengar, boleh secara chat ataupun kontak ke Radio Immanuel Solo ya. Pembahasan kita sampai sini. Kiranya kita boleh senantiasa bertumbuh dan juga bisa merayakan Natal dengan baik ya. Ada Mbak Tika? Nah, untuk saat ini belum ada, mungkin nanti bisa langsung ke IG GRI Solo ya. Oke, iya. Mungkin bisa langsung ditutup saja. Baik, dan saya ingatkan kembali, kiranya kita boleh sungguh-sungguh terus menyembah dan memuliakan Kristus ya, mengagungkan Kristus. Karena itu salah satu tanda kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang kita semua untuk berdoa sebelum kita menutup seluruh acara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan boleh terus menyertai hidup kami ini. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang begitu berkorban bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, entah di kantor ataupun bisnis sendiri, ataupun pelayanan kami di gereja. Kami berdoa supaya kami bisa menyenangkan Tuhan. Pimpin Tuhan supaya seluruh kehidupan kami ini bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi anak-anak Allah yang begitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, jauhkanlah kami dari segala godaan dosa, dan ketika segala yang jahat ataupun godaan dosa itu datang, kiranya kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat siang semua. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Vikaris Martin sudah menyampaikan firman-Nya kepada sahabat terkasih semuanya. Itu tadi akhir dari pembinaan Imam Reform dari Gereja Reform Injil Indonesia di Solo. Selanjutnya masih ada program lain dari Radio Immanuel. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,3 FM Immanuel.